Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena ini sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita dan menyatakan segala kebaikannya dan kemurahannya dan pertolongannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Dan juga saya sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, umat-Mu yang mendengar dan audiens kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka, dan iman kami bertumbuh bersama di dalam Engkau, karena kami ingin tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 17 ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saya ulang. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saya ulang. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sekali lagi, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sekali lagi saya membacanya. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saya ingin bahwa kenapa saya baca berulang-ulang, karena saya ingin kita firman Allah itu masuk dalam kehidupan kita dan menjadi penguasa dalam hati kita, dan firman Allah itu kita lakukan dalam hidup kita. Semoga apa yang saya katakan tadi semakin melekat di dalam hati kita. Nah, jadi di dalam nama Yesus saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan tema kita adalah jauh dari Allah. Jadi saya tentu tidak akan ingin kita jauh dari Allah, tetapi saya memberikan judul jauh dari Allah. Mengapa manusia jauh dari Allah? Manusia jauh dari Allah menurut Kisah Rasul 17 ayat 7 karena saya perlawanan dari apa yang saya mau katakan. Nah, karena ini adalah khotbah yang terhilang. Jadi satu catatan setelah beberapa hari kami di hotel dan ini hilang. Jadi ada satu khotbah di sore hari ini yang hilang, jadi saya harus mengisinya kembali. Nah, sambungannya tentu tidak lagi bisa hari besok atau lusa, karena besok atau lusa itu sudah saya berkhotbah atau sudah rekod. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi alasan mengapa kita manusia jauh dari Allah adalah karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita mengasihi? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita mencintai? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita mengasihi?
Kita perlu mengenal Allah. Kalau kita mengenal seseorang, kita mungkin akan lebih mudah berbicara daripada dengan orang yang tidak kita kenal. Makanya Paulus katakan dalam Kisah Rasul, dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Supaya Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Tetapi penekanan saya adalah yang ku kehendaki mengenal dia. Kalau saja kita mengenal Tuhan kita yang maha hadir, tentu kita tidak akan sembarangan hidup. Kita tahu dia maha hadir. Kalau kita tahu Tuhan itu menyertai kita senantiasa, tentu kita akan takut berbuat dosa. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang melakukan yang baik kok disalahkan. Orang melakukan yang benar kok disalahkan. Walaupun ya kadangkala ada hukum yang tidak kita ketahui. Tetapi sebagai orang percaya itu sudah risiko. Kita punya namanya, Alkitab katakan memang setiap orang yang mau beribadah kepada Allah, dia harus mengalami penderitaan. Itu bukan saya mengatakan, situasi. Tetapi saya mau katakan mengapa orang jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, maka tindakan-tindakannya akan jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, tindakan-tindakannya akan memuliakan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu perbuatannya, perkataannya akan senantiasa berlawanan dengan firman Allah. Koruplah, kepercayaan yang diambil, uang yang dipercayakan kepadanya, tapi tidak dijaga dengan amanah. Karena kekuasaan, minta ini, minta itu. Itu bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi orang yang jauh dari Allah, mereka akan lakukan itu. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, maka mereka akan melakukan apa yang benar. Yang kedua, dikatakan di sana dengan jelas bahwa tidak melihat Allah. Memang kita tidak melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, Alkitab katakan kita mati. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kalaupun Allah mengatakan Musa pernah melihat, itu hanya bagian punggungnya, bukan wajah dengan wajah. Ketika dia bertemu dengan wajah, hampir saja dia mati. Karena apa? Memang orang yang melihat dengan muka Allah, dia harus mati. Tapi untungnya Zipora itu baik, dan dia mengatakan kepada Allah, dia pengantin darah bagi sehingga Musa terluput dari kematian. Dan itulah Yesus sebab mengatakan, kalau manusia yang tidak dapat melihat Allah itu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tidak harus tahu wujud Allah itu bagaimana, rupa Allah itu bagaimana. Kalau dulu di dalam 2000 tahun yang lalu, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Jadi kalau melihat Yesus pada waktu itu, mereka sudah melihat Allah Bapa. Karena dia berkata, kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Itu yang tidak dapat dimengerti orang. Karena kenapa Yesus bisa dilihat? Karena dia dalam wujud rupa manusia di muka bumi ini. Dalam kehidupannya dia adalah 100% Allah, 100% manusia.
Dia merasakan penderitaan kita, dia merasakan kesesakan kita, dia merasakan tangisan kita, air mata kita, perlakuan tidak adil dari orang-orang yang sok berkuasa atau yang berkuasa, yang benar-benar berkuasa. Tapi kita tidak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Asal selama kita dekat dengan Tuhan tidak perlu takut. Karena memang Alkitab katakan situasinya harus kita alami kalau Tuhan izinkan. Kalau enggak Tuhan izinkan, tenang saja. Kalau Tuhan izinkan apa? Tuhan akan memberikan engkau jawaban. Yang penting engkau tidak melakukan apa yang jahat. Jangan seperti orang Farisi yang merasa lebih hebat, lebih luar biasa, lebih merasa mampu, dan ini dan itu aku lakukan, kekuasaan dia punya dan lain sebagainya. Orang yang berdosa datang dengan tunduk hati, tunduk kepala, tunduk kehidupan. Lalu Yesus katakan orang ini pulang dibenarkan, sementara orang Farisi pulang dengan tetap dengan dosanya. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang munafik tidak ada tempat. Orang yang bermuka dua tidak ada tempat. Orang yang hanya cari nyaman tidak punya tempat di hadapan Yesus. Biarpun engkau besar. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang mulia. Memang mengapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Kalau dia melihat Allah kan mati. Memang Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya, kuasanya. Dan itu yang tidak pernah mereka rasakan. Mereka lihat dari orang-orang yang mengalami Kristus dalam hidupan, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau engkau tidak melihat Yesus dalam dirimu, segera bertobat. Bagaimana engkau bisa melihat Yesus dalam hidupmu? Keinginan hatimu adalah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa manusia jauh dari Allah? Menurut Kisah 17 ayat 27, karena manusia berdosa di mata Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita mau maut atau kasih karunia? Kita sudah orang yang berdosa di mata Allah. Itu sebabnya kita jauh. Tapi kasih karunia telah datang kepadamu. Telah datang kepada semua manusia, termasuk kepada saya. Yang percaya, yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Tidak hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, pembela kita. Wow, yang maha kuasa, yang maha hadir, yang maha tahu, yang apalagi omnipresent, yang maha hadir. Jadi dalam kehidupan kita itu sebagai orang yang percaya, kalau dikatakan jauh dari Allah, apa yang saya judul khotbah saya ini, itu bukan kesalahan Allah, itu adalah kesalahan kita manusia. Jadi mari kita memberikan kehidupan kita kepada Allah, supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah ini kita bisa nikmati, kita bisa rasakan. Dan karena Tuhan mau kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan sebagai akhir, saya mau mengatakan ayat ini kembali dalam 17 ayat 7, supaya mereka
mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sekali lagi, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mencari Dia. Cari Dia dengan segenap hatimu, supaya hati kita tidak jauh dari Tuhan. Apa dari harapan ayat ini kepada pemirsa, kepada saya, kepada saudara? Apa harapannya? Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk menjawab, ada di kolom chat dan lain sebagainya. Ya, benar bahwa diharapkan kita bisa menjamah dan menemukan Dia, sehingga kita dapat merasakan kehadirannya, dapat melihat kehadirannya di hati kita, supaya apa? Kita menikmati yang terbaik. Dan juga kemudian dikatakan apakah Tuhan itu jauh dari kita? Anda boleh jawab di kolom komen, ya, menurut apa yang saya katakan tadi. Ya, benar sekali. Ya, Dia tidak jauh dari kita. Hanya kata firman Allah, Dia dekat di hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengulang ayat itu. Semoga ayat ini mengalami perjumpaan dengan kita, dan supaya mereka mencari Dia, kita dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Satu kali lagi, supaya mereka mencari Dia. Jadi mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari hati kita. Semoga kita mau mengulang cerita ini, mengulang ayat ini, sehingga itu menjadi penolong dan kita bisa menyampaikannya kepada orang lain, supaya ayat itu kita bisa ulang-ulang dalam hati kita dan kita bisa hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kiranya kita mau berkomentar dengan komentar yang baik di bawah ini. Dan harapan saya kita tidak jauh dari Tuhan, tapi ayat ini betul-betul terjadi dalam hidup kita, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kami, untuk kami tidak jauh dari Tuhan, walaupun kami tahu, kami sadar ada banyak orang-orang yang masih jauh, tapi ada ayat yang mengatakan harapan dari Tuhan supaya kami betul-betul menikmati Tuhan. Kami mencari Tuhan dan dengan harapan kami bisa menjamah dan menemukan Dia, walaupun tidak jauh dari hati kami masing-masing. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit apapun engkau, percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Kalau engkau mengalami masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala hal yang mereka miliki dalam nama Yesus, persoalan-persoalan yang mereka miliki dalam nama Yesus,
kesulitan-kesulitan yang mereka miliki, dalam nama Yesus Engkau menolong mereka, melepaskan mereka dari situasi sulit mereka. Terima kasih, Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan pertolongan, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan sore hari ini kalau kita mau beraktivitas silakan. Dan yang juga doa dan harapan saya di malam hari sebelum kita tidur kita dapat memperkatakan firman Allah berulang-ulang dalam hidup ini dengan harapan Tuhan akan dimuliakan. Puji nama Tuhan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Mantap, mantap, mantap.